Semoga pada hari ini semua anak-anak ustazah diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah sehingga bisa mengikuti pelajaran kita hari ini. Anak ustazah sekalian, untuk hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang tema 1, subtema 1 dan pembelajaran 2. Di mana setelah pembelajaran ini berakhir nanti diharapkan anak ustazah yang pertama dapat menyebutkan berbagai jenis tanaman serta manfaatnya. Yang kedua, dapat menyebutkan nilai-nilai yang terdapat dalam sila pertama dan kedua. Kemudian yang ketiga, diharapkan nanti anak ustazah dapat membuat posisi dengan benar. Demikian anak-anak ustazah, selamat mengikuti video berikut. Tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Ayo kita cari tahu. Di Asia Tenggara, banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun, di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanah. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan brambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Pemakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia. Di tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton per tahun. Di samping manfaat bawang, di sini kita akan menjelaskan manfaat tumbuhan lainnya, yaitu temulawak. Manfaat pertama adalah mengatasi masalah pada sistem pencernaan dan merangsang produksi cairan empedu di kantong empedu. Tentu membantu pencernaan dan metabolisme makanan dalam tubuh. Tanaman selanjutnya adalah tanaman jarak, berguna untuk obat rematik, hernia. Konsumsi obat ini kita tidak perlu berlebihan karena kita dapat keracunan. Tanaman selanjutnya yang dapat dijadikan tanaman obat adalah jahe. Jahe agak mirip dengan temulawak. Jahe memiliki serat yang kasar. Jahe sering dimanfaatkan oleh orang. Di antaranya adalah sebagai obat masuk angin, sakit kepala, dan meredakan rasa nyeri pada terkilir. Selanjutnya adalah tumbuhan alang-alang. Yang dimanfaatkan orang adalah bagian dari akar atau rimpangnya. Isinya bersifat sejuk. Manfaat dari alang-alang adalah untuk penurun panas, peluruh kencing, menghentikan pendarahan, menghilangkan rasa haus, mengobati sariawan, dan mengobati panas dalam, mengatasi muntah-muntah, dan darah mimisan. Selanjutnya adalah tumbuhan asam jawa. Asam jawa sejenis buah yang asam rasanya, yang dapat dimanfaatkan untuk menghilangkan rasa sakit, peluruh kandungan, penurun panas, obat diare, dan penambah nafsu makan. Selanjutnya adalah tanaman bougainville. Memiliki bunga yang sangat cantik dan berwarna-warni. Terdapat banyak di seluruh rumah-rumah yang ada di Indonesia. Di antara manfaat bunga bougainville ini adalah mengobati batuk berdahak, menurunkan demam,
meringankan sesak nafas, menyeimbangkan sistem pencernaan, meningkatkan tekanan darah, mengobati radang tenggorokan, serta mengoptimalkan fungsi lever. Cara memanfaatkan bunga bougainville dengan dibuat teh. Bunganya diiris tipis-tipis tanpa serbuk sari dan putih. Lalu kita keringkan, kita tambah sedikit kayu manis, madu, dan air. Lalu direbus, maka siap untuk diminum. Selanjutnya adalah tanaman cengkeh. Tanaman cengkeh memiliki buah. Jika telah berbuah, dia akan berbau harum. Dapat dimanfaatkan untuk pembuatan masakan, minuman, dan kue. Manfaat dari cengkeh yang pertama, melindungi diri dari kanker, membunuh bakteri, menjaga kesehatan hati, menjaga kesehatan tulang, mengobati MAH, serta mengendalikan kadar gula darah. Sekarang kita lanjutkan nilai-nilai dari Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak ustazah, dari kelima sila tersebut, masing-masingnya mempunyai nilai-nilai yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita coba memperhatikan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di antara nilai yang terkandung adalah bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nilai yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sebagai berikut. 1. Persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas antar sesama manusia, dan perdamaian. Nah, dari di sini kita lihat ada gambar pemuka agama. Gambar ketiga adalah rumah adat dari masing-masing agama. Lalu adanya sikap toleransi antar umat beragama serta tolong menolong, saling menghargai. Nah, selanjutnya, selain manfaat tanaman sebagai obat, tanaman juga dapat dijadikan barang produksi seni. Di antaranya adalah pembuatan patung. Selain dari kayu, patung juga dapat dibuat dari plastisin atau tanah liat. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan, maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Sekarang kita akan membuat plastisin menggunakan tepung terigu. Alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah yang pertama tepung terigu, garam halus, wadah dan pengaduk, air, minyak goreng dan pewarna. Tambah wadah lain, 1 sendok makan yang lain, dan plastik ziplock. Langkah-langkah pembuatan plastisin adalah sebagai berikut. Yang pertama, masukkan 6 sendok makan tepung terigu ke dalam wadah.
Lalu campurkan 2 sendok makan garam halus. Aduk hingga rata garam halus dengan tepung tersebut. Di wadah lain, teteskan pewarna sesuai yang diinginkan. Campurkan dengan 1 sendok makan minyak goreng. Tambahkan 3 sendok makan air. Lalu aduk sampai air dan pewarnanya tercampur. Tambahkan sedikit demi sedikit tepung terigu yang telah dicampur garam ke wadah yang telah diberi pewarna. Lalu aduk sampai membentuk adonan. Jika merasa adonan terlalu lembut, bisa ditambahkan tepung terigu. Lalu aduk sampai rata. Agar pengadukannya cepat, boleh diaduk dengan menggunakan tangan agar lebih mudah dalam proses pengadukannya. Nah, jika masih ada bahan yang tersisa, boleh dibuat dengan warna lain. Sudah selesai pembuatan dengan warna lain, lalu kita simpan dalam plastik ziplock agar plastisinnya tidak mengeras. Nah, lalu anak ustazah bisa membentuk plastisin dengan bentuk yang lain. Baiklah anak-anak ustazah, setelah anak-anak ustazah selesai menyaksikan video pembelajaran kita tadi, diharapkan anak ustazah menyelesaikan soal yang ada di bawah video tersebut. Untuk pengambilan nilai pembuatan plastisin, anak ustazah nanti dapat membentuk plastisin menjadi model tumbuhan atau buah, lalu anak ustazah fotokan dan jampikan ke walas kita masing-masing. Demikian anak ustazah, pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.